Masih di iNews yang pemirsa, usai hadiri KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brazil. Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Brazil. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke ibu kota Brazil, Brasilia, melalui Airbase Galeão, Rio de Janeiro. Rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Kepresidenan Brazil. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Brazil. Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS yang digelar di Rio de Janeiro. Kedatangannya disambut hangat para anggota BRICS. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas tersebut untuk menangani sejumlah permasalahan Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, Wapres Gibran akan secara khusus mendapat tugas menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga mengurus permasalahan HAM. Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini, karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan juga aktivis HAM. Namun belum ada keterangan resmi dari istana terkait penugasan Wakil Presiden Gibran tersebut. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan adanya penugasan untuk Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan sejumlah masalah di Papua. Namun Tito Karnavian menyebut bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Setahu saya dalam undang-undang Papua itu, khusus Papua, ya, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua. Di dalam undang-undang itu disebut itu Wapres, itu Wapresnya Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Nah, di dalam ada 3 diantaranya di situ Menteri Miriam Nota, ada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Dalam Negeri, saya lupa ada lagi kalau salah Menteri apa lagi, 3 atau 4. Kemudian nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif, dia yang akan ngantor di Papua. Di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan, untuk Badan Pelaksana Eksekutif ini. Pemirsa, setelah viral dan mendunia Ryan Arkandika melalui tarian Aura Farming, bocah asal Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau ini ditunjuk menjadi Duta Pariwisata Riau. Aura Farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Aura Farming ini mendunia lantaran banyak kalangan selebritas Indonesia maupun dunia yang mengikuti gerakan tersebut, dan videonya viral di media sosial. Ryan Arkandika
bocah viral yang tariannya diikuti banyak orang. Berkat prestasinya ini, Dika yang baru berusia 11 tahun itu diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai duta pariwisata. Nggak nyangka sebelumnya ya? Udah berapa lama ini Pacu Jalur sebagai apa? Sebagai Onjay berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Nah. Apa sih sisi tersulit atau yang buat Pacu Jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi duta pariwisata, Dika juga menerima bantuan uang pendidikan senilai 20 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Riau. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini merupakan momen yang baik bagi saya sebagai pemimpin dalam rangka mempromosikan budaya dan tradisi Riau. Beliau jasanya besar, orang selama ini hanya mengenal sebahagian saja tentang kebudayaan Riau. Salah satunya adalah Pacu Jalur yang ada di Kuantan Sengingi. Hari ini hampir semua orang membuka mata bahwa tradisi dan budaya sangat berkembang di Riau, terutamanya Pacu Jalur. Usai ditetapkan menjadi duta pariwisata, Dika bersama sejumlah pejabat eselon Pemprov Riau berkesempatan memparodikan tarian aura farming yang viral dan mendunia. Terpilihnya Dika jadi duta pariwisata Riau diharapkan dapat terus memperkenalkan wisata Riau ke dunia internasional. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, 38 finalis Miss Indonesia 2025 berkunjung ke gedung iNews Tower untuk belajar jurnalistik bersama dengan awak media iNews Media Group. Para finalis sangat antusias saat belajar langsung bidang penyiaran hingga ikut serta dalam proses produksi berita. Sebelum menjajaki babak Grand Final, 38 finalis Miss Indonesia 2025 berkesempatan mengunjungi iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebelum melihat proses produksi berita, para finalis terlebih dahulu dibekali informasi terkait dunia pemberitaan dan juga berbagi pengalaman dalam bidang penyiaran oleh para pimpinan redaksi iNews Media Group. Kemudian para finalis ini diajak berkeliling melihat sejumlah fasilitas di iNews Tower seperti Jakarta Concert Hall yang bisa menampung hingga lebih dari 1.000 penonton. Para finalis juga sangat antusias saat melihat langsung ruang redaksi dan suasana kerja di kantor berita iNews TV. Mereka dapat melihat langsung proses penyajian berita di iNews TV yang merupakan televisi berita nomor 1 di Indonesia. Mereka juga diberikan informasi terkait bagaimana proses produksi berita yang cepat, akurat, dan bermanfaat bagi publik. Setelah itu, mereka juga berkesempatan untuk berkeliling ke studio radio MNC Trijaya sekaligus merasakan langsung siaran di radio. Para finalis ini diajak menjajal fasilitas olahraga biliar terbaik di Indonesia di Pro Billiard Center. Kunjungan dilanjutkan dengan melihat langsung siaran berita di studio RCTI dan ditutup dengan talk show di salah satu program berita iNews Media Group. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda penasaran dengan sosok Opal Suchata Chuangsri, wanita Thailand pertama yang berhasil meraih mahkota Miss World? Berikut dialog eksklusif Chamar Haenda dengan Opal Suchata selengkapnya. Please welcome Opal Suchata Chuangsri. Thank you. Wow. Sawadika. Hello. Sorry, congratulations on your achievement. Thank It's you. really amazing. I see your homecoming. That's really beautiful. A million Thai people watching you. Thank you so much. How it feels? Yeah, I couldn't believe it because, like you said, it's the first crown ever. And we all know that it's not an easy road to, really win the Miss World because all of the girls were so amazing. Thai language is really beautiful, and you also Thank give you. it to the world how to speak Thai. Like I can speak Thai, but นิดหน่อย นิดหน่อย นิดหน่อยลืมภาษาไทยไปแล้วเราไม่ได้เจอกันมาหาปีแล้ว วันนี้ก็ไม่นิดหน่อยนะ Yes. And also you have Oppa for her Yes, for your Oppa for project. her is So can you tell me more about that? Yes, it's my personal project that I've been working
since I was 18 years old. I had a benign tumor, so I had it out and we had it checked and it is not cancer. That's why I wanted to start the project and also to support all the women that are really battling breast cancer. It's a good platform for you to give a positive impact to our society. Yes, it's a good platform for us to have the opportunity to work on the causes that are. First of all, I would like to say thank you very much, Indonesia. Terima kasih. Terima Is that kasih. right? Terima kasih, Indonesia, Yeah. for welcoming me in the Miss World organization with so much love and warmth. Actually, I have one challenge for you. Have you ever tried to be newscaster before and read the news? I never realized that even though I was crowned, there were still challenges for me. Okay, so it's really easy. Basically, the things that we need to do is only to read the news. So this is my prompter. So I Yes. will help you to scroll ups and down. Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan seputar Ayu Siang bersama saya, Chamar Haenda. Dan saya Upo Sushata Shungsi, Miss World 2025 dari Thailand. Jangan lupa saksikan Miss Indonesia hanya di RCTI. Semua mata tertuju padamu sampai jumpa. Opa, thank you so much for attending Khobun to ka. Thank this you. conversation. ขอบคุณมากๆที่คอยเข้าสนับสนุนมาตลอดครับ I really ขอบคุณ appreciate that. ค่ะ You know, it's been a wonderful journey for you. Yes. Yeah. I hope good luck for your training. Thank you so much. All the best to you too. Thank you so much.